أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد لربوبية وألوهية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأتاه الله إلى الناس كافة بالتوحيد والشريعة سمحة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini di tengah cuaca yang lumayan dingin, sudah 2 hari ini hujan atau 3 hari, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat terhadap hujan yang Allah turunkan kepada kita, menjadi sebuah kenikmatan yang bisa kita ambil manfaatnya. Kita melanjutkan majelis kita, pengajian kita, yaitu membahas tentang hal-hal yang sebuah kitab dari Sahih Bukhari. Jadi kita membahas tentang hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya, yaitu hadis-hadis dengan kategori yang paling sahih, diakui oleh seluruh kaum muslimin di dunia ini. Jadi hadis ini secara riwayat, secara silsilah periwayatan ini keabsahannya termasuk nomor 1. Dan di antara hadis-hadis yang beliau kumpulkan sekitar 7.000 berapa itu ada 97 bab. Salah satu babnya yaitu bab babur riqaq, yaitu bab hal-hal yang bisa melunakkan hati kita. Yang diharapkan dengan kita mengkaji hadis-hadis tersebut itu bisa melunakkan hati kita, mengingatkan kita kembali terhadap hakikinya kehidupan dunia. Kita ngaji juga disadarkan, kemudian secara kejadian mungkin ya, belum lama ini ada sebuah peringatan bagi kita. Ternyata umur manusia itu sangat terbatas, nggak ada yang tahu. Sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah dengan sebab yang tidak disangka-sangka mungkin. Makanya kita harus siap, sewaktu-waktu kita diambil oleh Allah, kita coba introspeksi atau mungkin tanya pada diri kita, umpama saat ini kita mati, umpama saat ini roh saya dicabut oleh Allah, saya sudah siap apa belum? Amal saya sudah cukup atau belum? Sudahkah bisa perbekalan saya ini mengantarkan saya menuju surga? Ini yang harus selalu kita renungkan dalam diri kita. Seiring banyaknya kita mengkaji, ya agar hati kita menjadi lunak seperti itu, sehingga sering muhasabah. Umpama ini detik ini Allah mencabut nyawa saya, iya nasibku ini, bisa nggak lewati fase 3 pertanyaan kubur ini nanti? Belum lagi fase-fase selanjutnya. Makanya dengan mengkaji kitab ini ya, diharapkan setelah aktivitas duniawi kita yang melalaikan, banyak mengeraskan hati kita, hati kita menjadi lunak. Itu yang kita harapkan. Sedikit flashback, kemarin waktu pertemuan sebelumnya itu kan membahas tentang bab sabar terhadap keharaman Allah. Ini belum sampai pada tahap kesimpulan karena sudah masuk waktu adzan. Jadi diulang sedikit bahwasanya sabar ini ada 3 macam. Sabar menjalankan ketaatan, kemudian sabar untuk melakukan atau menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, dan juga yang ketiga sabar ketika menghadapi musibah-musibah.
Yang pertama dan kedua, sabar menjalankan ketaatan dan sabar menjauhi kemaksiatan ini sifatnya ikhtiari. Ikhtiar itu pilihan. Kita bisa melakukan ketaatan, kita bisa meninggalkan kemaksiatan, atau sebaliknya. Ini sifatnya ada pilihan. Ketika azan subuh terdengar misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ada, kita punya pilihan. Mau bangun, memaksa diri kita bangun dengan berat untuk ngambil air wudhu menuju ke masjid, atau geret ke mulai saya dawa tambah turun meneh. Bisa. Ini ada pilihan. Atau ketika di hadapan kita ada maksiat, ada keharaman-keharaman, ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah ada di depan kita. Ini ada dua pilihan, kita ambil, kita melakukan kemaksiatan atau kita menjauhi kemaksiatan tersebut. Ini sifatnya pilihan. Yang ketiga ini sifatnya itirori, nggak ada pilihan. Ketika kita kena musibah, orang yang kita cintai meninggal, anak kita meninggal, bapak kita meninggal misalnya, nggak punya pilihan. Pilihannya sabar apa orang. Itu toh. Nah, di antara jenis 3 kesabaran ini secara jenis pahalanya pasti lebih baik, lebih banyak. Secara jenis ya pasti yang secara pilihan. Menjalankan ketaatan itu berat, pahalanya besar. Makanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan pahala sabar itu tanpa batas, ora enek hitungane. Enggak ada hitungannya. Karena ya hitungannya hanya Allah yang tahu. Dan kesabaran kita ini, berapa besarnya kesabaran kita ini yang menentukan berapa banyaknya pahala kita. Makanya di sini Imam Bukhari pengen menjelaskan bahwanya kesabaran menjalankan ketaatan dan juga menjauhi kemaksiatan ini pahalanya sangat besar. Nah, kalau di dalam setiap aktivitas kita ketika ada kemaksiatan kita sabar, apalagi di zaman sekarang ini, zaman yang penuh yang kita dituntut untuk bisa melakukannya, bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, karena keharaman-keharaman ini sudah tersebar di depan kita. Dalam satu wahana kecil ini, gadget ini bisa pedang bermata dua. Bisa kita manfaatkan untuk hal yang sangat positif atau juga hal-hal yang sangat negatif. Nah, kalau kita sudah di situ kita bisa bersabar untuk bisa menahan diri kita tidak melakukan kemaksiatan, maka itu pahalanya luar biasa. Makanya di sini Imam Bukhari mengatakan bahwasanya wa may yatasabbar yusabbarullah. Jadi Nabi berwasiat, barang siapa yang berusaha sabar, maka Allah akan berikan kemudahan untuk bisa bersabar. Barang siapa ingin betul-betul menjaga dirinya dari kemaksiatan, pasti Allah akan membantunya meninggalkan kemaksiatan. Itu sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Kemudian bab selanjutnya, bab ke-21. Imam Bukhari membuat judul babu wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Bab barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Jadi dalam surat At-Tolak ini, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, jadi bertawakal itu betul-betul menggantungkan hatinya kepada Allah tok. Ini termasuk salah satu ibadah yang agung. Tawakal ini termasuk bisa dikatakan ibadah yang sangat agung. Makanya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sudah cukup Allah baginya. Kita tidak perlu siapapun. Dalam surat At-Tolak. Jadi Allah akan mencukupinya. Ini kalau dalam surat At-Tolak itu ayat sebelumnya, itu kan kaitannya dengan ini tentang Allah menjelaskan di dalam surat yang isinya tentang At-Tolak, perceraian. Jadi di dalam bahtera rumah tangga itu pasti ada suatu hal ya, mungkin di situ ada yang berjalan dengan baik, ternyata ada hal yang berjalan dengan tidak baik. Ayat sebelumnya Allah mengatakan bahwasanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan dia jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia
sangka. Ini dalam surat apa? At-Tolak. Jadi dalam bahkan istilahnya termasuk permasalahan yang pelik di dalam Islam itu adalah ketika permasalahan dalam rumah tangga. Di situ terjadi sampai puncaknya yaitu perceraian antara suami istri. Nah, ketika sama-sama dua-duanya bertakwa, suaminya bertakwa kepada Allah, istrinya bertakwa kepada Allah, mereka menjalankan perceraian sesuai dengan syariat, maka wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah sesuai dengan syariat, talaknya dengan talak yang benar. Tidak karena faktor emosi, misalnya. Sehingga ketika di situ timbul permasalahan, otomatis yang namanya perpisahan antara suami istri pasti akan menduga banyak permasalahan, masalah harta, masalah pengurusan anak-anak. Ternyata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan mereka jalan keluar bagi suami, jalan keluar bagi istri, dan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Mereka akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini jika diimbangi dengan takwa. Cuman masalahnya banyak kita tahu problematika rumah tangga di dalam kehidupan sehari-hari ini, banyak orang yang kurang bertakwa kepada Allah. Cara nalaknya enggak benar, cara berinteraksinya juga enggak benar. Hanya karena emosi sesaat terus ditalak. Kemudian setelah jatuh talak, yo enggak ngerti ilmu nih, akhirnya terus yang perempuan langsung pulang ke rumah orang tuanya. Akhirnya karena sama-sama tidak bertakwa kepada Allah, tidak dengan cara yang disyariatkan oleh Allah, ya akhirnya tidak ada titik temu, tidak ada jalan keluar bagi keduanya. Malah justru akhirnya gontok-gontokan, banyak terjadi akhirnya ribut antara suami istri, masalah harta, masalah pengurusan anak. Ini banyak terjadi karena apa? Kurangnya ketakwaan. Ini dikiaskan dengan hal-hal yang lain. Jika kita dalam menghadapi segala sesuatu permasalahan apapun yang kita hadapi, jika kita menghadapinya dengan ketakwaan, kita bertakwa kepada Allah. Yang namanya takwa itu betul-betul kita berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat-maksiat dari Allah. Apapun yang kita hadapi, maka pasti Allah akan berikan jalan keluar. Itu sudah janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apapun masalah yang dia miliki, apapun kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, pasti di situ ada jalan keluarnya. Akan ada kemudahan-kemudahan. Bahkan dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ngomong-ngomong berduduk, ada rezeki yang tidak dia sangka. Ini janji Allah seperti itu. Makanya gandengannya takwa, habis itu wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Setelah diimbangi, setelah kita mengiringi aktivitas harian kita dengan ketakwaan, setelah itu digantungkan hatinya betul-betul wa may yatawakkal 'alallah, dia bertawakal kepada Allah, menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah mencukupinya. Allah mencukupinya. Ini janji Allah yang Allah janjikan kepada kita semua. Sehingga dalam menjalankan aktivitas ini hendaknya kita menggandengkan antara takwa dengan tawakal. Yang namanya tawakal itu betul-betul kita menggantungkan hati kita kepada Allah. Kita ikhtiar. Jadi yang namanya tawakal itu bukan berarti kok diam, itu enggak. Kita melakukan usaha lahiriah, hatinya kita gantungkan kepada Allah. Maka ketika Nabi ditanya, wahai Nabi, ini saya bawa unta ke masjid, ini untanya tak biarin kemudian saya bertawakal, saya sholat ke masjid, atau tak ikat dulu baru saya bertawakal. Kan podo-podo tawakal ini, dia bertawakal. Aku arep sholat, iki untaku sing jogo gen Allah. Nah, dia nanya, ini tak ikat dulu kemudian saya bertawakal apa wis tak jare iku nek jatah hilang lah yo hilang, memang Allah menjaga ya pasti akan dijaga. Nah, Nabi jawab, diikat dulu baru bertawakal kepada Allah. Ada ikhtiar dulu, usaha untuk aman. Habis itu baru bertawakal kepada Allah. Ini cara bertawakal dengan benar. Jadi ada usaha lahiriah dulu. Jadi kita usaha, kita pengen mendapatkan rezeki yo golek orang dalane, kita mencari sebabnya. Entah itu bekerja, entah sebagai pedagang, sebagai pegawai, sebagai ini namanya ikhtiar untuk mencari
rezeki. Adapun hasilnya kita bertawakal kepada Allah. Kita serahkan hasilnya kepada Allah. Ini tawakal yang benar seperti itu. Bahkan hewan yang tidak berakal pun ngerti caranya nyari rezeki itu seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum yatawakkaluna haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitonan." Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka kalian akan diberi rezeki oleh Allah sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana burung itu pergi keluar taqdu khimasan wa taruhu bitonan, keluar dalam keadaan lapar, tapi dia keluar untuk nyari makan, habis itu pulang dalam keadaan kenyang, bahkan bisa ngasih makan anak-anaknya. Jadi ada ikhtiar, ada usaha untuk mendapatkan rezeki. Ini tawakal yang benar tuh seperti itu. Cuman masalahnya, kalau yang namanya bertawakal kepada Allah itu betul-betul hati kita harus kita gantungkan kepada Allah. Yang jadi permasalahan banyak di antara kita, banyak di antara manusia itu menggantungkan bertawakal kepada sebab. Ini yang jadi masalah. Dia bertawakal dengan kemampuan bisnisnya. Aku wis pengalaman dodol 10 tahun, 15 tahun, aku wis punya insting bisnis misalnya, dia punya seperti itu. Maka setiap hal yang dilakukan dia bertawakal dengan kemampuannya sendiri. Aku kudu ngene. Dia bertawakal dengan kemampuannya sendiri. Lupa bahwasanya yang hasil akhir itu adalah dari Allah. Dia menggantungkan hatinya kepada sebab. Sehingga ketika dia menggantungkan hatinya kepada sebab, Allah meninggalkannya. Ini bahaya. Sehingga banyak ketika dia mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, lentru, ora semangat, akhirnya dia patah semangat. Padahal kalau dia bertawakal kepada Allah, aku wis ikhtiar, saya sudah menempuh usaha maksimal melalui jalur darat, hatinya digantungkan melalui jalur langit. Wis penak. Dia berusaha semaksimal mungkin, hasilnya Allah. Apapun hasilnya. Kalau dia misalnya berusaha, usahanya rame, usahanya yo biasa-biasa, atau biar usahanya sepi, itu berarti semua hasil dari Allah. Kita bertawakal, ini berarti hasil yang Allah takdirkan kepada kita seperti itu. Nah, kalau kita bertawakal kepada sebab, rata-rata seperti itu. Bertawakal kepada sebab. Dia menggantungkan hatinya kepada bosnya misalnya. Aku rezeki tiap bulan oleh semene. Akhirnya hatinya bergantung kepada perusahaannya. Dia lupa bahwasanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Ketika dia menggantungkan sesuatu kepada sebab, maka Allah akan meninggalkannya. Ini yang sering terjadi seperti itu. Makanya seperti halnya Qarun itu yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Innama utituhu ala ilmin indilu, aku sugih kaya ngene iki karena ilmuku. Berarti dia bertawakal dengan dirinya sendiri, dengan kemampuannya, dengan ilmunya. Ini ya, kita tidak boleh seperti itu. Kita hanya mau berusaha ikhtiar secara lahiriah, hasilnya kita gantungkan kepada Allah. Ini yang bertawakal yang benar seperti itu. Sehingga apapun nanti yang akan terjadi, ya sudah, umpama kita ditakdirkan. Dan ini termasuk bagian ketika kita sudah bertawakal kepada Allah, ini rangkaiannya dengan beriman kepada takdir. Takdir setelah itu kita berusaha apapun, hasilnya, hasil yang kita dapatkan itu berarti hasil yang memang Allah kehendaki untuk kita. Sehingga kalau hasilnya banyak ya kita bersyukur, kalau kurang ya wis kita berusaha semaksimal mungkin. Ini paham ya? Jadi yang namanya bertawakal ini betul-betul menggantungkan hati kita kepada Allah, bukan menggantungkan hati kita kepada sebab. Wong nek dicoba loro terus dia bertawakal kepada dokter misalnya. Rata-rata banyak orang seperti itu, dia bertawakal kepada dokter. Sing apa ngono, sehingga hatinya tidak digantungkan kepada Allah dengan kesembuhannya. Padahal Nabi Ibrahim ketika dicoba sakit, beliau mengatakan
Fa idza maritu wa huwa yashfin. Ketika saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Berarti semua yang terjadi pada kita ini semuanya dari Allah. Kita hanya usaha lahiriah. Jangan kita gantungkan kepada diri kita sendiri. Kemudian Imam Bukhari menukil perkataan Rabi. Qala Rabi bin Husaim. Rabi bin Husaim ini termasuk kibarut tabi'in, seorang tabi'in yang senior. Beliau termasuk murid dari beberapa banyak dari sahabat, salah satunya Ibnu Mas'ud. Rabi bin Husaim mengatakan fahuwa hasbuh min kulli ma dhaqa 'alan nas. Jadi ketika bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupinya dari semua hal yang di saat manusia itu merasa sempit, Allah melapangkannya. Nah ini, kalau betul-betul hatinya bisa bertawakal kepada Allah di saat semua manusia itu merasa sempit terhadap Allah tersebut, Allah mencukupinya. Pas di saat kondisi-kondisi jarine wong-wong pasar iki sepi, delalah yo digampangkan misalnya. Contoh. Ini marayo nang kene wong pasar kabeh. Ini contoh. Jadi saat orang-orang itu mengalami kesusahan, dia dimudahkan oleh Allah dalam hal tersebut sehingga hatinya merasa lapang. Orang kalau bertawakal itu termasuk dia mendapatkan kelapangan dari Allah, kemudahan-kemudahan yang Allah hadapkan kepada dia. Tapi itu tadi, kalau dia bertawakal dengan sebab, maka Allah akan meninggalkannya. Kemudian Imam Bukhari menukil sebuah hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya orang yang bertawakal kepada Allah. Imam Bukhari berkata, haddatsani Ishaq, haddatsana Ruh bin Ubadah, haddatsana Syu'bah, qala sami'tu Husain bin Abdurrahman qala kuntu qa'idan inda Sa'id bin Jubair. Husain bin Abdurrahman dia mengatakan bahwasanya suatu saat saya duduk bareng Sa'ad bin Jubair. Faqala Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Nabi bersabda, yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Jadi ada dari umatku ini orang-orang yang super spesial, yaitu 70.000 orang yang mana mereka masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ini luar biasa. Jadi ada, kita masuk surga itu sudah nikmat, tapi ternyata ada mereka orang-orang yang super spesial itu masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Soalnya ada di antara, kalau kita tahapan, ada orang yang masuk surga itu dihisab dulu. Hisab dulu dengan hisaban yang jelimet, ternyata timbangan amalnya lebih baik daripada timbangan buruknya. Sehingga ketika melewati sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam, selamat. Yes, lumayan. Lumayan. Ada juga di antara mereka yang dihisab dulu dengan hisaban yang sangat jelimet. Ternyata setelah dihisab amal buruknya itu lebih banyak daripada amal baiknya. Namun Allah mengampuninya sehingga dia juga selamat masuk surga. Tanpa ketika melewati sirat tidak diazab. Tapi ada sebagian orang yang di situ dihisab dengan hisaban yang super jelimet. Kemudian ternyata amal buruknya di situ ya lebih banyak, ternyata ya mungkin tidak begitu banyak ya, sehingga ketika melewati sirat itu, melewati jembatan di atas neraka jahanam yang di situ gelap gulita, tidak ada pencahayaan kecuali amalnya, yang di sebelah kanan kirinya ada kalalib yang siap mencabik-cabiknya, sehingga dia ketika melewati itu tercabik-cabik dengan kalalib itu sampai babak bundas turun. Dia melewati perjalanan panjang itu dengan tercabik-cabik kalalib, tapi dia selamat sampai ujung masuk surga. Tapi kena kegantol-gantol, keserimpet-serimpet itu tadi sampai babak bundas ya. Meskipun begitu dia nyampe ujungnya, isi mlebu surga ya. Ora sampai nyemplung neraka.
Ada juga sebagian mereka kaum muslimin, orang-orang iman yang penghuni surga ini, yaitu tadi dihisab dengan hisaban yang berat, hisaban yang jelimet, kemudian ternyata dosanya lebih banyak daripada kebaikannya dan tidak diampuni oleh Allah. Dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, sehingga ketika dia melewati neraka, melewati sirat di atas neraka jahanam, dia terjatuh, dicabik oleh kaleb, terjatuh ke dalam neraka jahanam, dicuci dulu di neraka jahanam sampai waktu yang ditentukan oleh Allah, entah 1 juta tahun, 2 juta tahun, 3 juta tahun, kita nggak, sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu dientas, baru dimasukkan ke dalam surga, gosong. Itu namanya jahanamiyun, penghuni surga tapi alumni neraka jahanam. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari itu. Nah ini ternyata di antara semua ini penghuni surga ini ada satu golongan yang luar biasa, yang super spesial, yaitu mereka 70 orang yang tanpa hadap, tanpa hisab, lolos blum, melewati jembatan itu mabur cus, tidak dihisab, tidak diadab, lolos. Siapa mereka? Humul ladina la yastarkun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Tadi kalau zaman dulu misalnya, ini kan termasuk salah satu metode pengobatan dengan cara ruqyah. Kalau orang itu bertawakal, karena dia bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sungguh-sungguh, sehingga dia nggak minta, meskipun dari kalau Pak Ustadz kayak pinter nambani dengan ruqyah misalnya, dia nggak mau. Dia mau bertawakal dengan Allah, langsung bertawakal kepada Allah. Dia nggak mau minta bantuan, karena dia betul-betul bertawakal kepada Allah dengan usahanya, dengan ruqyah mandiri misalnya, dengan mengandalkan kedekatannya kepada Allah, minta tolong betul-betul kepada Allah, sehingga dia tidak mau diruqyah. Meskipun ruqyah itu hukumnya boleh, makruh, tapi tetap boleh minta diruqyah. Minta diruqyah. Jadi kalau minta diruqyah itu namanya kita, berarti kan hati kita menggantungkan, ada kecenderungan orang itu kalau sudah misalnya ngerti, wah si Syekh Fulan ini terkenal dia pakar ruqyah misalnya. Nah, ketika kita datang itu biasanya hati kita tuh agak sedikit bertawakal kepada orang tersebut, sehingga ini mengurangi ketawakalan seseorang. Nah, orang yang bertawakal dengan tawakal sungguh-sungguh, dia nggak mau seperti itu. Betul-betul dia bertawakal kepada Allah dengan usahanya sendiri. Dia mau berdoa langsung pada Allah. Ini meskipun ruqyah itu boleh, dia memilih untuk tidak minta ruqyah itu boleh dengan kasus-kasus tertentu misalnya. Tapi memilih untuk tidak minta ruqyah pada orang-orang soleh misalnya. Yang kedua, wala yatatayyarun, dia tidak bertatoyur. Nah, tatoyur ini termasuk keyakinan-keyakinan tawakal kepada sesuatu yang bahkan bukan sebab. Kalau tadi ya kita katakan, kalau istilahnya sebab kita mendapatkan sesuatu itu kan mencari rezeki kita dengan bekerja, itu kan kita bertawakal dengan sebab. Ternyata ada yang orang yang bertawakal bukan karena sebab. Pengen selamat anaknya misalnya, lagi hamil, pengen betul-betul selamat anaknya, terus nyepakne gunting apa jenenge dom. Ini bertawakal dengan sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebab. Misalnya tatoyur itu ya, kalau zaman jahiliyah dulu, ketika seseorang ingin melakukan bepergian, dia datang ke sebuah tempat yang situ banyak burungnya, terus manunya digusah, gus. Kalau dia burung itu terbang ke kanan, berarti dilanjutkan perjalanan. Kalau terbangnya ke kiri, dia nggak jadi, takut. Itu namanya dia bertawakal dengan sesuatu yang bukan sebab. Mungkin manusia ya bingung, oh ini ngopo. Yang dia nggak punya akal aja disuruh menentukan pilihannya orang yang berakal. Ini jelas sebuah kebodohan. Ya, banyak sekali tatoyur di zaman kita ini menganggap nasib sial pada bulan misalnya. Nek ki nikahan bulan Suro apa nih? Ini terjadi gegeran kan.
Atau mungkin mau nikah nih, dadak nganggo ditonton wetone sing lanang iki minggu legi berarti 5 karo 5 10. Terus sing wedok iki Rebo Paing 9 karo 7 15 berarti selawe. Wah iki anu iku soben nek dilanjutke selingkuh iki lho lah. Iki yo iso kaya ngono iki. Masyaallah. Lah iya, itu kan berarti kita namanya tatoyur, berarti kita mempunyai keyakinan nasib terhadap sesuatu hal yang tadi. Kalau orang dulu bertatoyur dengan burung, kalau burungnya terbang ke kanan jalan, kalau terbang ke kiri enggak jalan. Saiki kayak gitu misalnya. Laku ora sengaja meledes kucing, terus langsung hatinya langsung betul-betul terkejut dan dia sampai membatalkan perjalanan. Wah, itu nasib sial itu nanti. Saya dulu pernah punya waktu kecil ya tetangga. Saya punya kucing yang namanya kalau musim panas ini kan biasanya kucing ini senengane ngiyup, adalah kaya turunan yang ngisor ban itu. Sing duwe mobil ya ora mudeng, kelindes Ratnyek. Wah itu Masya Allah, betul-betul hatinya tuh takut datang ke rumah kami, gawa iki minta maaf dengan benar-benarnya, terus dikuburkan dengan penghormatan yang macam-macam. Betul-betul hatinya itu takut. Aku ini kok iso kaya ngono. Ternyata ada seperti itu. Itu dia bertawakal dengan selain ini termasuk syirik kecil, menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Nah kalau orang yang betul-betul ini tadi, orang spesial ini tadi, dia sama sekali tidak bertatoyur, terserah Arab digawe suraya karepmu, aku ora percaya, gak ada namanya hari baik hari buruk, itu semua datangnya dari Allah. Dia betul-betul berserah kepada Allah. Dia tidak percaya dengan semua keyakinan batil yang tersebar di masyarakat misalnya. Nah dengan seperti itu malam Jumat Kliwon macam-macam misalnya, dia nggak percaya seperti itu. Nah, kalau orang spesial seperti itu, betul-betul dia menghilangkan tatoyur itu, mengkait-kaitkan nasib dengan angka misalnya, angka 13 itu sial, atau mungkin lantai ke berapa itu bikin sial. Ini terjadi di masyarakat kita. Makanya kalau orang-orang spesial ini yang termasuk 70 orang yang tanpa adab, tanpa hisab masuk surga bedeng, ini mereka betul-betul orang yang hatinya betul-betul bergantung kepada Allah. Nah ini kayak gitu nih, butuh latihan. Yang yang paling utama, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia kesimpulan dari semua tadi, yang tidak minta ruqyah, kemudian yang tidak bertatoyur tadi, dia betul-betul bertawakal kepada Allah. Dia menempuh segala usaha lahiriah, jalur darat, usahanya maksimal, ikhtiarnya maksimal, tapi hatinya digantungkan kepada Allah. Ini yang kita mungkin butuh latihan. Karena kita sangat bercita-cita jadi penghuni surga yang jenis seperti ini. Kita tahu dosa kita banyak mungkin, tapi seandainya kita bisa betul-betul bertawakal kepada Allah, selalu menggantungkan hatinya kepada Allah, maka Allah akan memudahkan langkah kita. Coba bagaimana kehidupan Nabi Rasulullah SAW dalam setiap doa yang beliau ajarkan kepada kita, itu semuanya adalah tawakal. Mau keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya bertawakal kepadamu, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kejadian atau mungkin tidak ada daya upaya kecuali atas kehendak-Mu. Jadi ketika betul-betul di benak kita ini semua yang terjadi itu semua atas kehendak Allah, maka dia akan enak melakukannya. Seakan-akan Allah selalu membersamai dia. Makanya dia menghadapi sesuatu pun itu enak. Kejadian apapun yang dia timpa, dia menimpa kesulitan, banyak sekali cobaan-cobaan, halangan, rintangan di depannya ini, dia melaluinya dengan enak. Karena dia bertawakal kepada Allah. Bismillah, aku wis sholat subuh, aku wis sholat duha,
aku wis dikir pagi petang, bismillah. Dia ikhtiarnya rezeki, Allah yang akan memudahkan dia. Makanya kita jangan tinggalkan tawakal kepada Allah. Termasuk salah satu ikhtiar usaha kita untuk bisa bertawakal kepada Allah ya, yaitu tadi kita hafal doa mau tidur, doa sebelum tidur kita menyadarkan kepada Allah, kita betul-betul merasa bahwasanya kita bisa bangun itu hanya karena Allah. Kalau kita hafal doa-doa itu ya lebih enak kita bertawakal. Seperti halnya kehidupan Nabi selalu diiringi dengan doa-doa yang isinya tawakal kepada Allah. Minimal kalau nggak hafal doa-doa itu, kita bismillah. Namanya bismillah itu mengandung kalimat isti'anah. Isti'anah itu minta pertolongan kepada Allah. Bismillah, ya Allah, tolonglah saya. Ketika dia sudah betul-betul bismillah minta pertolongan Allah, maka dia melalui hari itu dengan enak. Mudah-mudahan seperti itulah. Untuk bisa mujan seperti itu ya kita butuh latihan, karena cobaannya berat. Kadang-kadang itu tadi mikirin aku nek orang ini, iki nek ora tak aku orang ini, ora iso ngene misalnya. Sehingga dia menyandarkan sesuatu dengan usahanya sendiri. Padahal seandainya dia lebih mudah bertawakal, sementing aku ikhtiar bismillah, dia bertawakal pada Allah, maka niscaya akan lebih mudah. Paham ya? Kemudian bab selanjutnya Imam Bukhari mengatakan babu ma yukrahu min qila wa qala. Bab makruhnya qila wa qala. Qila wa qala itu adalah apa ya? Kabar burung, jare atau kita bahasa kerennya sekarang ini gosip. Jadi gosip ini sesuatu hal yang dibenci oleh Allah. Jadi sesuatu yang harusnya kita hindari. Kita nimbrung banyak ngobrolnya itu akhirnya banyak mengutip jare kayak gini. Yang tidak entah benar entah tidak. Akhirnya di situ timbul ghibah, timbul namimah, adu domba dan lain sebagainya. Dan di situ awal terjadinya dosa-dosa yang setelahnya dari qila wa qala. Imam Bukhari mengatakan hadatsana Ali bin Muslim, hadatsana Husaim, akhbarana ghairu wahidin minhum Mughirah wa fulanun wa rajulun thalith aidan. Sya'bi an Warad kadibil Mughirah bin Syu'bah. Jadi Warad itu penulisnya Mughirah bin Syu'bah. Anna Muawiyah kataba ila Mughirah, sesungguhnya Muawiyah khalifah itu mengirim surat kepada Mughirah, seorang sahabat yang termasuk ya berilmu, menulis surat menyuruh an aktub ilayya bihaditsin sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba aku tulislah satu hadis yang engkau dengar dari Nabi. Jadi Muawiyah kirim surat kepada Mughirah, aku tulisono kirimono sebuah hadis dari yang engkau dengar dari Nabi. Maka Mughirah mengatakan ini sami'tu yaqulu indan sirafihi minas shalah la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Mughirah mengatakan saya dengar dari Nabi ketika Nabi selesai salat, Nabi membaca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Qala wa kana yanha an qila wa qala. Kemudian setelah itu Nabi nasihat melarang kami dari qila wa qala. Jare kayak gini. Jadi kembang lambe istilahnya. Kalau kita ngobrol itu banyak menukil perkataan-perkataan. Ngerti tak? Si kayak lu ternyata gini. Si ngomong kayak ini. Terus banyak. Dari situ timbul ghibah, timbul namimah. Itu dilarang oleh Nabi. Wa kasrati soal, dan banyak bertanya. Kasrati soal dalam bahasa Arab itu ada 2, bertanya atau mungkin minta. Banyak minta juga nggak boleh, banyak pertanyaan juga nggak boleh. Pertanyaan yang sifatnya di situ tidak ada manfaatnya, itu tidak boleh. Wa idzo'atil mal, dan menyia-nyiakan harta. Ini terus termasuk juga perbuatan yang dilarang oleh Nabi. Menyia-nyiakan harta itu
sebuah perbuatan yang terlarang. Bahkan saking Nabi itu menjaga dari hal itu, dan biar kita itu tidak menyia-nyiakan, memubazirkan sesuatu. Bahkan ketika makan itu Nabi suruh jilati jari itu biar tujuannya apa? Biar tidak banyak makanan yang terbuang. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu sangat melarang hal-hal yang termasuk penyia-nyiaan harta. Menggunakan harta tidak di luar kebutuhan, ini termasuk menyia-nyiakan harta. Wa man'in wahad. Man'in wahad itu termasuk dia menahan hak orang lain tapi dia meminta haknya. Jadi termasuk orang egois. Kalau kaitannya dengan hak dirinya, dia minta haknya sepenuhnya. Tapi nek masalah hak wong liya dia tahan. Jadi bos karepe anak buah itu, mau dia bos, anak buah itu harus menunaikan kewajibannya. Kamu harus gini. Supaya gajian randa dikekne. Ini namanya man'in wahad. Nanti kalau haknya dia minta sepenuhnya, nek hak wong liya ditahan sama dia. Ini enggak boleh. Ini nek bos. Nek pedagang ya itu tadi al-mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastafun wa idza kaluhum awazanuhum yusirun. Jadi nek wayahe dhek dodol timbangane dikurangi, nek wayahe dhek tuku karepe timbangane kudu diangeti ya. Ini masuk ra oleh ini. Wa uquqil ummahat, berani durhaka kepada orang tua, durhaka kepada ibu terutama. Ini termasuk larangan keras daripada Nabi, karena azab yang disegerakan oleh Allah itu termasuk dosa mendurhakai orang tua itu adalah azabnya disegerakan oleh Allah sebelum azab di neraka. Wa'dil banat, termasuk mengubur anak-anak perempuan. Kalau orang-orang jahiliyah zaman dulu karena malu terhadap anak-anak perempuan, ketika sudah lahir anak perempuan, anaknya dikubur karena malu punya anak perempuan. Ini termasuk larangan Nabi. Kalau zaman sekarang insya Allah nggak ada. Tapi intinya mulainya Nabi termasuk salah satu hal yang digarisbawahi oleh Nabi, karena Nabi memberikan nasihat ini setelah sholat, berarti kan suatu hal yang penting. Habis sholat Nabi membaca la ilaha illallah wa syarikalah alhamdulillah sampai 3 kali. Habis itu Nabi nasihat, jangan gila wa qol, ojo gosip. Jangan gosip. Ini biasanya ibu-ibu sama bapak-bapak barang. Ya enggak semuanya, maksudnya semakin banyak kita nongkrong, pasti akan semakin hal-hal yang ini akan kita masuk di sini. Oh, ngerti dah. Kae lho, si fulan ternyata ngene lho. Si kae yo ngono kuwi. Oso sih. Akhirnya ya seperti itulah. Nah, ini hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kita berusaha menjalankan wasiatnya Nabi ini, dan termasuk salah satu yang beliau wasiatkan yang dinukil oleh Imam Bukhari yang kaitannya dengan perkara di akhirat, karena gosip ini nanti akan ini perkara ini gak selesai di dunia, akan kita bawa sampai hari kiamat nanti. Bisa jadi amal kita itu yang tadinya sak gunung itu bisa hangus, bisa lebur gara-gara lisan kita, gara-gara gosip itu tadi. Kita akan dituntut dengan orang-orang yang kita gosipin, pahala kita dikasihkan kepada mereka. Makanya Nabi wasiat ini nanti kaitannya dengan hal yang melunakkan hati, dengan kehidupan akhirat, yaitu tadi. Ini perkara ini nggak berhenti di dunia, akan kita bawa sampai hari kiamat nanti. Kedzaliman kita dengan mulut kita. Insyaallah ini yang kita bisa kita sampaikan, kayaknya waktunya sudah lewat ya. Demikian pengajian untuk malam hari ini kita cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.